Oke, halo, selamat malam Timo dan juga Fatih. Apa kabar? Baik, Kak. Baik, Timo gimana kabarnya Timo? Kemarin baru sembuh sakit lagi pokoknya. Sakit apa Timo kemarin? Eh, Sakit apa apa? ya? Pokoknya ada kayak lemes-lemes gitu, nggak bisa jalan aku. Dia demam Ada sama lemes-lemes. pusing. Biasanya kalau ada lemes-lemesnya itu sepertinya kurang belum makan. Biasanya kalau Kak Yana kalau lemes-lemes tuh. Oke, sip. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya teman-teman bisa dalam keadaan sehat, Kak Yana pun sehat, biar nanti teman-teman bisa belajar bareng lagi sama Kak Yana. Oke. Nah, hari ini seperti biasa di hari Kamis malam kita ketemu lagi di kelas coding bersama Kak Yana dan juga teman-teman semua di sini. Sudah bergabung ada Timo dan juga Fatih. Nah, silakan nanti sambil Kak Yana menjelaskan materinya, silakan sambil dipersiapkan untuk masuk ke akun Algonovanya terlebih dahulu. Oke. Baik, sebelum kita mulai untuk pembelajaran di pertemuan hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Kita doa dulu sebentar ya. Sebelum melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak pernah selesai. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah berdoa terlebih dahulu. Oke, kalau Fatih hari ini aktivitasnya ngapain aja Fatih? Fatih hari ini aktivitasnya ngapain aja? Belajar sama tidur aja sih, Kak. Belajar sama tidur. Tadi sekolah? Kalau Sekolah. Oke, baik. Udah makan Fatih? udah ya, Kak. Oke, alhamdulillah ya. Halo Timo, kalau Timo hari ini aktivitasnya ngapain aja Timo? Habis sekolah, habis itu eh eh nong nongkrong. Nongkrong, anak nongkrong nggak tuh? Oke, Timo tadi sebelum kelas ini ngapain dulu Timo? Ada kegiatan apa nih sebelum kelas barusan? Main Mandi. game? Oh mandi. Pantasan nih rambutnya masih belum disisir kayaknya tuh. Oke baik, terima kasih. Kalau Kak Ena hari ini tadi ada ngajar dari setelah zuhur sampai dengan tadi maghrib. Nah sekarang setelah Isya Kak Ena ngajar di kelasnya teman-teman semuanya ya. Oke, hari ini kita hari Kamis, seperti biasa kita ketemu lagi di kelas coding. Nah, kemudian untuk pertemuan hari ini kita sudah masuk di pertemuan yang ke-26, di mana di pertemuan yang ke-26 ini seperti yang udah Kak Ena sampaikan di grup, kita akan bikin game clicker, teman-teman. Nah, karena game clicker ini programnya cukup banyak, jadi nanti akan kita selesaikan selama 3 kali pertemuan, yaitu pertemuan 26, 27, dan 228. Oke, nanti ada part 1, part 2, dan juga part yang ketiga. Hari ini kita masuk di part yang pertama dulu, gitu ya. Oke, sebelum kita mulai untuk pengerjaan tugasnya, Kak Yana mau share screen dulu untuk materi yang akan kita pelajarin pada pertemuan di malam hari ini. Oke, Kak Yana share screen dulu. Oke, sip. Nah, sudah terlihat ya. Nah, hari ini kita udah masuk di modul yang keenam, pelajaran yang ketiga. Kita hari ini akan bikin program untuk game clicker, teman-teman. Karena game clicker ini game clicker ini untuk pemrogramannya cukup banyak. Jadi nanti akan kita selesaikan selama 3 kali pertemuan. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan, Kak Ena mau tanya dulu nih sama Timo deh. Timo, kalau game clicker itu kira-kira gamenya seperti apa menurut Timo? Gak usah takut salah, nanti Kak Ena bantu tambahin. Itu kayak ada sesuatu muncul, habis itu kita coba klikin tapi kayak gerak-gerak gitu. Jadi klik, gerak-gerak, gerak. Oke, sip. Thank you, Timo. Coba, kalau menurut Fatih, game clicker itu kayak gimana, Fatih? Kira-kira aja nih, sepemahaman dan sepengetahuan Fatih game clicker itu gimana? Ngeklik itu kayak tujuan tujuan utama tuh ngeklik paling banyak. Oke, sip. Oke, betul ya. Tadi yang disampaikan sama Timo sama Fatih kurang lebih sama. Jadi game clicker itu kita nanti harus ngeklik secara cepat objek yang muncul di layarnya kita.
Nanti dia akan pindah-pindah. Nah, apa yang kita klik nanti akan Kak Ena jelaskan di materi yang akan Kak Ena sampaikan. Oke. Nah, di pertemuan hari ini, nah ini adalah game clickernya teman-teman. Jadi di sini kita punya 4 kartu. Di sini kita punya 4 kartu. Kemudian si card atau kartunya ini nanti dia akan muncul tulisan klik. Nah, teman-teman harus mengklik kartu yang ada tulisan kliknya, yang ada teksnya. Kalau misalnya teman-teman berhasil ngeklik kartu yang ada tulisan kliknya, maka nanti kartunya akan berubah jadi hijau, poinnya akan bertambah 1. Tapi kalau misalnya teman-teman salah ngeklik kartu, malah ngeklik kartunya yang tidak ada tulisan teks atau tulisan klik, maka nanti poin kalian akan berkurang 1. Oke. Nah, di sini kita harus mendapatkan poin sebanyak 5 dalam timer atau dalam waktu selama 10 detik. Jadi nanti Timo sama Pati harus cepet-cepetan dengan timer. Selama 10 detik harus bisa ngeklik 5 buah kartu yang ada tulisan kliknya. Oke. Nah, kalau misalnya nanti waktunya udah habis, nanti dia akan muncul waktunya habis. Oke. Ini adalah game clicker. Sampai sini dulu. Timo sama Fatih bisa dibayangkan untuk gamenya aman? Bisa ya? Game clicker itu kurang lebih seperti ini. Oke, nah sebelum ke sana berarti kita harus pelajari dulu nih kira-kira modul apa yang kita butuhkan, fungsi apa yang harus kita buat, dan juga program apa saja yang nanti harus kita tambahkan. Oke, nah untuk pertemuan pertama ini nanti kita akan bikin template-nya dulu. Jadi template-nya itu adalah kayak kartunya dulu kita mau bikin, kemudian kita tambahkan nanti teksnya mau munculnya di mana. Oke. Nah, di sini Kak Yana mau menjelaskan untuk pembuatan atau apa saja yang nanti harus teman-teman lakukan. Yang pertama, kita di sini punya 4 sprite kartu. Oke, jadi nanti akan ada sprite kartu 4. Kemudian kita akan menambahkan label teks dengan teks isinya adalah klik. Nah, nanti si teksnya ini akan muncul secara acak. Jadi nanti dia akan munculnya secara acak di kartu yang 4 tadi. Oke. Nah, player atau kalian itu harus diminta untuk mengklik kartu dengan label klik tersebut sebelum si kliknya itu menghilang. Oke. Nah, kemudian nanti untuk ngeklik si kartunya, teman-teman bisa menggunakan dengan event mouse. Nanti tinggal diklik aja untuk tombol mouse yang kiri. Nah, di sini kita ada 2 variabel. Yang pertama adalah variabel waktu atau variabel timer. Kemudian yang kedua itu adalah variabel poin atau skornya. Nah, nanti di sini untuk timernya kita setting menjadi 10 detik. Kemudian untuk poin yang kita dapatkan itu harus 5 kalau untuk menang. Oke. Nah, di sini ada program kondisi, teman-teman. Playernya itu akan menang jika kita mengklik 5 kali dalam 10 detik. Kalau teman-teman berhasil mengklik 5 kartu yang ada label kliknya itu selama 10 detik. Nah, tapi kalau ternyata teman-teman tidak bisa mengumpulkan skornya itu 5 poin, maka nanti teman-teman akan kalah. Oke? Ini adalah rules ataupun cara dari main game clickernya. Oke? Nah, kemudian di sini teman-teman, nanti sebelum kita bikin program, kita akan bikin mind map-nya dulu. Oke, mind map itu adalah eh apa namanya cara berpikir kalian atau tahapan berpikir, tahapan pembuatan dari proyeknya. Oke. Nah, nanti kita bikin mind map dulu. Setelah bikin mind map, baru teman-teman akan menambahkan programnya. Nah, di sini nih, kita akan bikin clicker cepat atau game clicker. Kemudian, secara mind map, pengerjaannya itu kita bagi ke dalam 2. Yang pertama itu adalah formalitasnya, yang kedua adalah fungsionalnya. Nah, formalitas ini isinya itu apa saja? Isinya itu adalah kartu, kemudian ada label teks dan yang lainnya. Kemudian fungsional, nanti teman-teman bisa mengisi dengan ini apa cara kerjanya. Oke, jadi formalitas itu adalah apa saja yang
harus kita masukkan di dalam game clicker tersebut. Kemudian kalau fungsi itu adalah cara mainnya. Oke. Sampai sini dulu untuk pembuatan mind map, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Aman? Timo, Fatih? Oh, enggak. Aman ya. Nah, nanti teman-teman boleh nanti mengikuti yang ada di sini. Timo mukanya. Oke, nah di sini kita bagi ke dalam dua bagian. Yang pertama ada formalisasi, yang kedua ada fungsional. Nah, untuk si formalisasi di sini kebagi ke dalam tiga. Yang pertama ada kartunya, di mana kartunya itu dia adalah sprite, kemudian ada counternya atau penghitungnya, kemudian yang ketiga itu ada huruf terakhirnya atau kondisi terakhir. Nah, untuk kartu sprite itu kebagi ke dalam dua. Yang pertama adalah persegi panjang berwarna dengan tipe garis. Kemudian kalau prasasti ini teman-teman tambahkan jadi bentuk. Kita rubah jadi bentuk. Oke. Kemudian untuk counternya di sini kita ada waktu. Nah, ada waktu counternya. Kemudian ada poinnya. Jadi tadi ada dua variabel. Ada variabel timer sama ada variabel poin. Kemudian untuk kondisi terakhir itu ada menang dan juga ada kondisi kalah. Oke. Nah, itu untuk yang formalisasinya. Kemudian untuk fungsionalnya, ini kebagi ke dalam dua. Yang pertama nanti akan ada petunjuk untuk ngeklik pada kartu yang ada label kliknya. Kemudian nanti yang kedua, ada kondisi kalian ngeklik kartu yang salah. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngeklik kartu yang ada label kliknya, maka nanti kartunya akan berubah jadi hijau, kemudian poinnya akan bertambah. Sedangkan kalau misalnya kalian ngeklik pada kartu yang kosong, maka nanti kartunya akan berubah jadi merah, kemudian poinnya akan berkurang satu. Oke? Nah, untuk tulisannya, teman-teman di sini nanti boleh disesuaikan. Ini tulisan atau keterangannya agak sedikit rancu. Nanti teman-teman boleh sesuaikan sesuai dengan pemahaman kalian semua. Gitu ya. Oke. Ini cara untuk pembuatan untuk pembuatan si label mind map-nya. Oke. Nah, kemudian sebelum kita lanjutkan, Kak Yana mau review dulu materi yang sudah kita pelajarin di pertemuan sebelumnya. Kalau kita mau membuat game, modul apa atau library apa yang harus teman-teman import? Timo, library apa yang harus kamu import? Kenapa tadi? Eh, Kalau kita mau membuat game menggunakan Python, library apa yang harus kamu import? ah, from import by game. Aduh, gitu, gitu saja. Eh, ini library utamanya apa? Kan ada random. Kalau ini kira-kira apa? Brandin. Oh ya, itu. Bukan rand in. Kan kita mau bikin game, bukan mau ngerandomin ini. Library-nya ini, Pygame. Nah, teman-teman ingat ya, kalau modul Pygame ini adalah modul yang akan kita gunakan untuk membuat game. Nanti di modul selanjutnya, teman-teman akan belajar ada yang namanya PyQt. Nah, kalau PyQt itu adalah modul untuk bikin aplikasi. Tapi kalau untuk bikin game, kita pakai Pygame. Oke. Nah, jadi kalau nanti kita mau bikin game, jangan lupa kita import dulu yang namanya Pygame. Nah, karena hari ini kita mau bikin template, maka teman-teman di sini harus bikin tampilan Windows-nya dulu. Nah, ini ada display set mode 500,500. Ini lebar kali tinggi. Karena mau tanya, 500 ini dia satuannya apa? Sentimeter kah? Meter kah? Kilometer atau apa? Fatih, kira-kira satuannya apa? Kalau gambar satuannya apa kira-kira? Depannya itu United. P. Oh, Hmm? Oke, kalau Timo, satuan dari Windows apa tuh? Depannya itu P. Window. Peak, Hah? peak, Aduh.
Nih, misalnya gini, Timo, kamera kamu berapa MP? Kok kayaknya 10 mega bla bla bla, mega apa tuh? Oh, Pixel. Pixel, betul. Nah, jadi 500,500 ini satuannya itu adalah pixel. 500 kali 500 pixel. Oke. Nah, kemudian yang kedua, kita nanti akan menggunakan window fill. Fill ini berarti untuk memberikan warna. Kemudian ada display update untuk mengupdate tampilan dari layar si Windows-nya. Kemudian ada time clock. Nah, pygame.time.clock ini fungsinya adalah untuk timer gamenya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah jam tick 40. 40 ini dia adalah FPS. FPS itu kepanjangannya dari apa, Timo? Frame, bla 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 apa? F-nya frame, P sama S-nya apa? Apa ya? Python start. Frame per second. FPS. Teman-teman pernah ini nggak? Pernah main game terus ada ping. Ada pingnya. Ada FPS-nya. Pernah? Kalau ping sama FPS-nya semakin besar, gamenya kira-kira gimana? Nge-lag, Nge-lag Lag apa atau makin sampah? cepat? Kalau nge-lag. FPS-nya tinggi, Oh, makin cepet dong, Sir. Maksudnya Kak. iya, betul. Jadi kalau FPS-nya semakin besar, nanti dia nggak akan nge-lag, nggak akan nge-lagging. Tapi kalau FPS-nya kecil, nanti dia akan nge-lag. Nah, itu fungsinya dari FPS. Biar nanti si gamenya itu bisa kita atur untuk perubahan frame-nya. Atau kayak gini deh. Teman-teman pernah main ini, pernah main kertas yang diseret, terus muncul gambar yang kayak bergerak? Pernah nggak? Flipbook. Nah, flipbook itu. Terus kalau kita kayak gini nanti gambarnya itu seolah-olah bergerak. Pernah? Pernah lihat? Nah, Di handphone pernah. nah, lembaran-lembaran ini adalah namanya frame. Jadi kalau semakin besar FPS-nya, maka nanti pergantian layer atau pergantian frame-nya itu akan semakin cepat. Nah, itu namanya fungsi dari FPS. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, kemudian untuk warnanya kita pakai kalkulator RGB. Nanti sama Kak Yana kalau teman-teman udah lupa lagi cari di mana sih kalkulator RGB-nya, nanti sama Kak Yana dikirimkan untuk linknya ya. Nah, kalau loop loop itu ada dua, ada yang terbatas sama yang tidak terbatas. Kalau terbatas pakai apa, Fatih? Programnya pakai apa kalau terbatas? Pakai while atau pakai for i? While. Kalau yang terbatas. Sorry. Terbatas pakai while atau for i in range kalau terbatas. For i. For i in range. Kalau Timo, kalau yang tidak terbatas berarti pakai apa Timo? Aduh, lupa-lupa ada apa Iya, ya? tadi Pak Ina bilang kalau kan ada dua, ada while sama ada for i in range. Kalau itu while. While itu terbatas atau tidak terbatas kalau while? Ter, Nggak terbatas. Tidak terbatas. Oke, betul. Jadi loop itu ada dua, ada terbatas sama tidak terbatas. Kalau terbatas itu pakai for i in range, dia ngulangnya range-nya mau berapa kali. Sedangkan yang tidak terbatas itu kita pakai namanya while. Oke, bukan pause ya, tapi while. Oke. Nah, betul sekali. Nah, kemudian kelas. Nah, kelas itu kemarin kita ada belajar ada dua ya. Kelas itu dia punya properti sama punya metode. Kalau properti itu adalah segala sesuatu yang dimiliki sama si kelas tersebut. Kayak ulangin ya. Kalau properti itu adalah segala sesuatu yang dimiliki sama kelas tersebut. Sedangkan metode itu adalah segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh si kelas tersebut. Contohnya, Kak Yana punya kelas hero. Hero itu dia punya nama, punya lokasi XY, kemudian dia punya senjata, kemudian dia punya nyawa. Itu adalah namanya properties. Sedangkan metode, apa yang bisa dia lakukan? Pertama, misalnya metodenya dia bisa nyerang
atau misalnya dia bisa nembus. Itu adalah metodenya. Kalau inheritance atau keturunan atau warisan itu adalah keturunan dari superkelasnya. Nah, si keturunan itu dia memiliki, si keturunan itu dia memiliki properti dan juga metode yang dimiliki sama superkelasnya. Contohnya kayak gini. Timo itu adalah anak dari bapaknya. Bapak Timo itu misalnya rambutnya ikal. Nah, Timo sebagai keturunan kalau diprogram itu pasti rambutnya juga akan ikal. Oke, itu namanya keturunan. Kemudian misalnya Fatih. Fatih itu misalnya kulitnya sawo matang. Ibunya kulitnya sawo matang. Nah, berarti Fatih itu adalah keturunan dari ibunya. Tapi untuk keturunan kita bisa menambahkan properti dan juga metode yang nggak dimiliki sama superkelasnya. Misalnya nih, Timo itu matanya itu belok, matanya itu belok. Sedangkan orang tua Timo itu matanya nggak ada yang belok, misalnya sipit semua. Nah, berarti Timo itu dia mempunyai properti dan juga metode dari superkelas atau dari orang tua, tapi Timo juga bisa memiliki properti sendiri. Oke? Kemudian misalnya Fatih. Fatih misalnya Fatih itu tinggi. Nah, tapi orang tua Fatih itu misalnya nggak tinggi. Nah, Fatih itu tingginya itu karena dia mempunyai properti dia sendiri. Sampai sini paham? Untuk superkelas sama inheritance, Fatih sama Timo, Paham, Kak? paham ya? Analoginya kurang lebih seperti itu. Oke? Nah, kemudian, nah ini untuk kelas. Ingat ya, kalau kita mau membuat kelas keturunan, jangan lupa di belakangnya itu kasih nama superkelas. Itu sama seperti nama marga. Misalnya marga Kak Yana misalnya Kan. Nah, Yana Yohana Kan. Kan ini adalah nama marga orang tua Kak Yana. Nah, kalau teman-teman mau bikin keturunan, itu harus menyertakan nama dari kelasnya. Yana Yohana Kan. Kan ini misalnya adalah marga dari keluarga Kak Yana. Oke, jadi Kak Yana ini adalah keturunan dari orang tua Kan. Begitu Timo. Timo kan punya marga tuh. Marga itu kan diambilnya dari orang tua kan? Betul nggak Timo? Nah itu seperti itu. Oke, ini adalah untuk inheritance. List. Nah, kalau list itu tempat untuk menyimpan data atau tempat untuk menyimpan data secara berurutan. Karena mau tanya, kalau list itu indeksnya dimulai dari urutan berapa? Dari urutan ke nol apa dari ke satu kalau list? Timo, Fatih. List itu urutan indeksnya dimulai dari urutan indeks yang ke nol apa yang ke satu? Nol. Nol. Ah, pintar. Barengan. List itu dia mulainya dari indeks yang ke nol. Nol, satu, 2, dan seterusnya. Contohnya kayak gini. Kak Yana di sini mau mencetak list hasil indeks yang ke nol. Kita lihat di sini, indeks yang ke nol itu dia adalah indeks yang 181. Makanya di sini dia akan dicetak si indeksnya itu hasil terbaik 181. Kenapa? Karena urutan yang ke nol itu adalah nilainya 181. Paham ya? Itu untuk yang listnya. Nah, kalau untuk yang list, di sini ada list. Ingat teman-teman, kalau kita mau bikin list, kita deklarasikan dulu list kosong. Contohnya kayak gini, Fatih mau minum, tapi si gelasnya penuh. Kira-kira airnya bisa diisi lagi nggak gelasnya? Kalau gelasnya penuh, penuh, Fatih bisa ngisi airnya lagi nggak? Tanpa luber-luber? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, sama. Kita kalau mau bikin list, kita bikin dulu list kosong, tempat untuk nyimpennya. Kemudian append. Append ini adalah untuk menambahkan. Appendix. Misalnya Kak Ayana punya listnya itu isinya ada 5. Terus sama Kak Ayana mau ditambahin nih si anggota listnya atau item listnya. Itu menggunakan append. Kalau in partisipan berarti kita mau nyari. Kita mau cari Johnson di list partisipan. Kak Ayana punya list partisipan misalnya 10. Kak Ayana mau cari nih. Di list 10 ini ada nggak namanya Johnson?
Nah, kemudian ada sort. Sort itu adalah mengurutkan, sortir, sorting, mengurutkan. Oke. Kemudian for has in ini sama tadi, pengulangan. Kalau len ini adalah length atau panjang. Kita mau menghitung berapa panjang list hasil tersebut. Oke, ini kalau kita menggunakan fungsi list. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan, Timo, Fatih? Aman? Aman kok. Aman ya. Oke, kalau aman. Sekarang teman-teman bikin, nanti kita bikin template dulu ya. Hari ini kita bikin template. Nah, ukuran dari si template frame-nya itu adalah 50 dikali 50. Sorry, sorry. 500, kok 50? 500 dikali 500. Nah, ini satuannya pixel. Kemudian, nanti teman-teman kita akan memberikan warna. Nanti warna ini teman-teman boleh bebas ya. Gak perlu sama seperti punya Kak Aina juga nggak apa-apa. Nanti untuk si warna ini teman-teman bisa cari dengan menggunakan kalkulator RGB. Oke. Nah, setelah itu, nah nanti kita akan setting dulu nih. Warna latar belakangnya ini warnanya adalah ini. Kemudian setting dari si displaynya ukurannya adalah 500 kali 500 pixel. Nah, kayak gini ya. Nah, kemudian nanti kita akan bikin kartunya dulu. Ini kartunya dia bentuknya segi 4. Kemudian di dalam kartu tersebut di sini dia ada apa namanya si bordernya atau garis-garis pinggirnya itu nanti bisa kita atur ketebalannya. Kemudian nanti kita akan menambahkan label teks dalam kartu tersebut. Oke. Nah, kemudian untuk membuat kartu tersebut teman-teman kita membutuhkan beberapa kelas. Yang pertama ada yang namanya kelas text area. Kalau text area berarti kita mau bikin teks di area yang sudah kita tentukan. Misalnya Kak, aku tadi mau bikin tulisan klik di dalam di dalam kartu tersebut. Nanti kita harus bikin kelasnya dulu. Kemudian adalah kelas area. Nah, kelas area ini adalah untuk si kartunya atau untuk si card card yang nanti akan kita tambahkan image labelnya. Oke, itu adalah tahapan untuk pembuatan kelasnya. Nah, untuk kelas di sini ada dua, konstruktor sama metode. Konstruktor ini dia adalah pembentuk kelasnya. Tadi karena dia bentuknya segi 4, maka di sini kita pakai rectangle. Rectangle itu rect, kemudian kita warnain si rectangle tersebut. Metodenya kemudian gimana? Memasang warna baru. Tadi ada warna kuning, kalau benar jadi hijau, kalau salah jadi merah. Kemudian kita akan menggambar segi 4 tersebut dengan warna yang kita bikin. Kemudian kita bikin frame atau bordernya. Nanti bordernya teman-teman bisa atur ketebalannya mau seperti apa. Oke. Sip, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Timo, Fatih? Tidak ada? Oke. Kalau tidak Udah Kak. ada, oke, sip, thank you ya. Kalau tidak ada, teman-teman kita ke ini dulu. Kita ke mind map dulu di yang nomor satu, yang ini. Kemudian ke yang nomor satu. Nah, di sini teman-teman, untuk mind mapnya, caranya gini nih. Diklik new elementnya, diklik. Nah, kalau mau ke bawah, teman-teman klik ini, tanda plusnya. Nah, nah kayak gini. Oke, bisa dipahami Timo sama Fatih? Cara bikinnya aman. Oke. Sip, kalau aman silakan boleh di-share screen. Nanti untuk pembuatan apa namanya si mind map-nya sama Kak Ena dikasih petunjuknya. Nah, ini wait wait wait, ini dia. Oke, silakan Timo sama Fatih boleh di-share screen dulu. Kita bikin satu mind map dulu ya. Mau di kolom chat Zoom apa mau di WhatsApp petunjuknya? Timo, Fatih, WhatsApp Kak. di WhatsApp aja. Oke, kalau di WhatsApp. Aman Kak, aku udah foto itu. Oh, dia foto siap.
Sedia payung sebelum hujan kalau Timo. Mantap. Silakan. Timo diklik dulu di sininya nih. Nah, tanda plus. Nah, gitu. Oke. Untuk pembuatan mind mapnya, Kak Ena kasih waktu sekitar 10 menit ya. Fatih ke kursus dulu, kemudian buka lesson yang lesson yang nomor 26. Nah, buka dulu yang nomor satu. Mind mapnya kita bikin satu aja. Nah, di situ Fatih. Ininya di close aja dulu Fatih biar nggak menghalangi. Ininya Fatih. Nah, oke, sip. Fatih diklik di sini Fatih. Nah, tanda plusnya diklik. Nah, sip kayak gitu. Oke, silakan. Diisi kemudian nanti ditambahkan percabangannya. Halo Arkan. Arkan boleh di back dulu Arkan. Dikerjakan dulu yang mind mapnya. Yang nomor satu Arkan. Nah, bikin satu aja. Nanti yang nomor dua nggak apa-apa. Arkan udah gabung ke WhatsApp grupnya belum Arkan? Udah bang. Udah, oke, sip. Silakan diikuti di WhatsApp grupnya ya. Oke. Teman-teman yang bisa on cam boleh on cam aja ya. Nanti biar Kak Ayana bisa bantu cek aktivitas kalian. Nah, sip bagus. Timo, Fatih, Arkan.
Oke, kalau untuk yang nomor 2 nggak apa-apa, langsung aja. Yang penting yang nomor satunya udah selesai. Oke, sip. Arkan boleh di back. Arkan balik lagi ke ininya, apa ke programnya. Oke. Nah, Arkan sambil nunggu teman-temannya, Arkan boleh di back dulu, Arkan, sorry. Arkan boleh di back dulu. Nah, buka dulu yang game clicker cepat, yang gambar kertas itu. Nah, itu ada materinya, boleh dibaca dulu. Sambil nunggu teman-teman, nanti Kak Ena mau menjelaskan untuk pemrogramannya. Oke. Teman-teman 3 menit lagi ya. Lihat apa Timo kamu? Itu Sor, ya. Apa? Oke. Dibuka profilnya, Ini Timo. maksudnya dibuka Nggak. profil maksudnya gimana, Ah, Kak? buka aja profilnya. Kalau itu yang nomor duanya sama kok. Oh, Oke. Nanti tinggal di ini aja, diikutin lagi aja sama kayak nomor satu. Setelah ini kayaknya mau jelasin dulu programnya. Timo keluar kodamnya. Mainin dulu tuh contoh. Oke. Fatih di scroll. Nah, kedang nomor 2. Nah, oke udah. Sekarang buka profil. Oke, sip. Thank you teman-teman. Udah selesai bikin mind mapnya. Sekarang Kak Ena mau jelaskan dulu untuk pemrogramannya. Belum selesai. Baru mind mapnya. Oke, sekarang Kak Ena mau jelaskan untuk pemrogramannya ya. Oke. Nah, kita masuk ke yang di sini nih. Nah, teman-teman, nanti untuk part 1, part 2 sama part 3 kita menyelesaikannya di tempat yang sama. Jadi teman-teman jangan lupa nanti kalau udah selesai diklik tombol simpan atau tombol ceknya biar nanti proyeknya bisa tersimpan, oke? Nah, di sisi sebelah kanan ini adalah cara main gamenya ya. Tadi seperti udah Kayana sampaikan, kita punya 4 buah kartu. Kemudian nanti kita harus mengklik kartu yang muncul tulisan kliknya. Kalau teman-teman berhasil ngeklik kartu yang ada tulisan kliknya, maka nanti si kartunya akan berubah jadi hijau. Sedangkan kalau misalnya teman-teman salah, maka nanti kartunya akan berubah jadi merah. Kemudian di sini ada 2 variabel. Ada variabel waktu sama ada variabel poin. Waktunya kita cuma dikasih 10 detik. Jadi teman-teman selama 10 detik harus berhasil mengumpulkan poin sebanyak 5. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman berhasil ngeklik kartu yang ada tulisan kliknya, maka nanti poin kalian akan bertambah 1. Tapi kalau misalnya salah ngeklik jadi merah, nanti poinnya akan berkurang 1. Oke, ini adalah hasil akhir dari projectnya. Nah, untuk hari yang pertama, untuk bagian yang pertama kita mau bikin template-nya dulu. Nanti kita bikin frame, kemudian teman-teman kita bikin 4 buah kartu, di mana 4 buah kartu ini akan kita tambahkan teks label atau label teks dengan isi tulisan klik. Oke. Nah, di sini ada ketentuannya nanti silakan sambil diikutin, sambil dicek kembali. Di sini teman-teman kita mau bikin frame atau window, ukurannya itu 500 kali 500. Kemudian kita akan menambahkan timer gamenya dulu karena tadi kita butuh timer. Kemudian kita atur FPS-nya jadi 40. Oke. Nah, kemudian kita akan bikin ada 2 kelas. Yang pertama ada kelas area untuk bikin segi 4 berwarna. Kemudian yang kedua kita akan bikin kelas label di mana nanti kelas label areanya itu isinya adalah segi 4 dengan isi labelnya. Oke, silakan Arkan. Nah, kemudian
Di sini kita harus bisa membuat dan menampilkan 4 buah kartu, di mana masing-masing kartu itu harus ada label teks kliknya. Oke, ini adalah petunjuknya. Kemudian, nah Kak Ena mau jelaskan untuk si programnya sedikit nih. Nah, teman-teman diperhatikan. Di sini, karena kita mau bikin game, karena kita mau bikin game, maka kita import Pygame dulu. Kemudian karena ada timer, kita import juga si library time-nya. Nih, ini yang paling penting nih, salah satu yang paling penting. Kalau teman-teman nanti mau, kalau sudah mengimport Pygame, jangan lupa Pygame-nya diinisialisasi dulu. Contohnya gini, Timo ngedownload aplikasi, tapi aplikasinya itu sama Timo gak di login. Kira-kira aplikasinya bisa dipakai nggak kalau belum login, Timo? Kamu tuh udah ngeinstal aplikasi, tapi kamu tuh belum login. Kira-kira bisa masuk ke aplikasi tersebut nggak? Belum, belum. Belum bisa. Nah, makanya kalau kita sudah mengimport library Pygame, kita juga harus menginisialisasi Pygame tersebut. Ini jangan sampai lupa nih. Ini salah satu yang paling penting. Kemudian yang kedua, di sini kita akan bikin frame. Nah, kita akan bikin frame di sini, teman-teman. Nah, nanti Kak Yana pengen teman-teman semua berkreasi dengan warnanya. Nanti warnanya harus beda. Nanti kita pakai kalkulator RGB. Nanti link kalkulator RGB-nya sama Kak Yana dikirimkan di kolom chat Zoom. Oke. Kemudian ukurannya ini adalah 500 kali 500 pixel. Nah, selanjutnya tadi kita mau bikin kelas area, di mana kelas area ini kita gunakan untuk bikin segi empatnya. Nah, bikin segi empat, di mana di sini kelasnya itu propertinya apa saja. Pertama, dia punya posisi. Nah, punya koordinat X sama koordinat Y, lebarnya berapa, tingginya berapa, warnanya warna apa. Oke, ini adalah properties yang ada pada kelas area. Kemudian yang kedua ada kelas label area. Nah, kelas label area ini kita gunakan untuk menambahkan tulisan pada si cardnya. Nah, kita bikin label area. Oke. Nah, label area ini kira-kira yang mana keturunan, yang mana superkelas? Fatih, ini yang keturunan mana, yang superkelasnya mana Fatih? Nih, yang ini. Keturunannya mana, superkelasnya mana kira-kira? Label ini dia keturunan atau superkelas? Label ini keturunan atau superkelas? Super kelas. Oke. Timo, kalau area, area ini nih tulisan area, dia superkelas atau keturunan? Keturunan. Maksudnya super kelas. Keturunan apa superkelas? Eh, Super kelas ya, itu Oke, lock. sip. Oke, nih, karena ini ya. Tadi, nah kalau mau bikin keturunan, pertama kita harus pasang dulu nama keturunannya apa. Area ini adalah si superkelasnya. Tadi Yana Yohana Khan. Yana Yohana adalah keturunan, Khan itu adalah superkelasnya. Jadi label ini adalah keturunan atau inheritance, area itu adalah superkelasnya. Paham sampai sini? Ada yang ditanyakan dulu nggak Arkan, Fatih, Timo? Enggak, Kak. Nggak ada ya. Nah ini nih, untuk warna yang ini nanti teman-teman juga boleh berkreasi, warnanya boleh diganti menggunakan kalkulator RGB. Nah, terus di sini nih, di sini ada number card. Nah, ada number card. Number card ini karena kita mau butuh 4, berarti 6 cardnya itu kita masih tambahkan ada 4. Nah, kemudian, nah ini nih, ada modul baru, ada library baru yaitu random. Random itu berarti fungsinya buat apa, Fatih? Ngacak. Ngacak. Karena saat di si tulisan kliknya pengen kita berpindah-pindah kartunya secara acak, maka kita memerlukan yang namanya modul random. Oke deh, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman boleh di-share screen dulu. Kemudian kita masuk ke pengerjaan program dari game clickernya.
Silakan di share screen dulu. Nah, petunjuknya udah Kak Ena bagikan di kolom di WhatsApp grupnya teman-teman ya. Nah, nanti ketika pas pengerjaan kalau ada yang mau ditanyakan boleh sambil bertanya ya. Oh iya, aduh, Kak Ena lupa lagi. Kak Ena belum ngirimin ini apa? Belum ngirimin kalkulator RGB. Sorry, sorry, sorry. Kalkulator RGB. Oh, ini dia. Nah, itu di kolom chat Zoom kayaknya sudah ngirimin link website untuk kalkulator RGB. Teman-teman nanti Kak Ena minta tolong untuk warnanya kita beda-beda ya. Kalau Kak Ena itu kan 200, 255 sama 255 tuh yang backnya. Teman-teman tolong di ini, tolong dibedakan ya. Biar nanti Kak Ena bisa tahu nih, teman-teman sudah paham dengan materi yang Kak Ena sampaikan atau belum. Oh, Akbar. Kak, Hmm, kenapa Fatih? yang diubah tuh 200, 255 sama 255 itu, Kak. Betul. Itu pakai ini, pakai web yang Kak Ena bagikan di kolom chat Zoom. Fatih, itu backnya itu bukan plus ya, tapi sama dengan. Oke. Nah, Timo juga sama ya. Itu bukan BACL, tapi back. Itu bukan BACL, tapi back, Timo. Nah, untuk angkanya silakan teman-teman cari di web W3 School-nya yang udah Kak Ena kirimkan di kolom chat Zoom. Silakan cari RGB-nya mau berapa. Yang penting warnanya itu jangan warna yang gelap ya. Sorry, warnanya itu jangan warna yang terang. Soalnya kalau warna terang nanti dia kan kartunya warna kuning tuh. Nanti dia akan bias. Jadi saran dari Kak Ena kalau mau warna yang terang, terang sekalian. Kalau mau yang gelap, gelap sekalian. Pokoknya biar nanti si kartu yang warna kuningnya itu kelihatan. Mau berapa boleh bebas. Silakan dicari angka RGB-nya. Karena pengen teman-teman berkreasi warnanya harus beda.
Nah, kalau sudah ketemu tinggal dimasukin aja tuh di dalam variabel backnya. Arkan sudah kembali lagi Arkan. Boleh di share screen Arkan. Kayaknya izin minum. Nah, sip bagus Arkan. Warnanya kalau pengen warna yang terang-terang sekalian, kalau mau yang gelap-gelap sekalian. Soalnya nanti kartunya itu kan warnanya kuning. Jadi kalau warnanya terangnya tanggung, nanti kuningnya akan bias. Udah dapat Fatih angka RGB-nya? Timo udah Masih dapat? loading. Oke. Oh, Timo udah dapat. Oke, silahkan. Nih sama Kak Ena, Fatih dikirimkan juga deh di WhatsApp-nya biar bisa ini apa? Bisa cari warna RGB-nya tuh. Warnanya boleh bebas. Yang penting jangan nanggung aja. Oke, 4 menit lagi kita istirahat ya. Teman-teman hati-hati dengan besar kecil huruf, tanda baca, karena itu nanti akan menyebabkan error. Besar kecilnya huruf, tanda baca, jangan sampai ini apa? Jangan sampai salah, nanti error. My trip, mm. Oh iya, sambil teman-teman ini, nanti selama bulan Ramadan, kelasnya akan dimajukan lebih cepat ya. Jadi sebelum maghrib, kita kelasnya udah selesai. Tapi kalau misalnya teman-teman jam belajarnya masih mau tetap di jam 7, nanti sama kayaknya coba di setting lagi. Nanti akan ada voting di ini ya, akan ada voting di WhatsApp grup. Nanti minta tolong ayah bunda untuk pilih votingnya ya. Kak, Kenapa? kalau misalnya kelasnya dimajukan kira-kira jam berapa, Kak? Kalau dimajukan hari, kalau di hari sebentar, sorry ya. Kalau di hari Kamis itu kemungkinan dimulainya dari jam 4. Jam 4 Oh, sampai setengah 6. oke, Kak. Tapi kalau mau misalnya Kak, nanti aku mau tetap aja di jam 7 juga nanti bisa diatur. Tinggal kita ini aja. Voting siapa yang paling banyak itu yang nanti akan jadi kelasnya. Gitu Fatih. Oke, Kak. Makasih. Oke. Siap, aman. 1 menit lagi kita istirahat ya.
Tanda baca besar kecil huruf, jangan sampai salah. Arkan, itu baris yang nomor 14 bukan arena tapi area. Nah, gitu. Kan kita mau bikin kelas area nanti ada label teks area. Oke, teman-teman, sudah jam 8:05. Kita istirahat dulu selama 5 menit. Nanti kita lanjutkan kembali di jam 8:10. Silakan boleh istirahat dulu. Kalau mau melanjutkan lagi juga boleh, nggak apa-apa. Oke, nanti Kak Ayana kembali lagi di jam 8:10. Kalau mau istirahat boleh, kalau mau melanjutkan juga boleh.
Oke, teman-teman, waktu istirahatnya udah selesai. Silakan boleh dilanjutkan. Oke, ntar karena masih ada teman-teman. Programnya masih ada. Tadi itu sampai kelas area. Oke, sekarang kelas area. Eh, siapa itu? Fatih, areanya itu di luar, bukan di dalam. Jadi kelas area kurung buka kurung tutup. Nah, sekarang kalau yang udah beres bikin kelas area, kita bikin kelas label area. Nah, silakan dilanjutkan. Ada kelas label area. Oke, oke, silakan dilanjutkan yang udah bikin kelas area, bikin kelas label area. Kelas label areanya itu baru di dalam kurung. Opelia. Fatih, nanti hari pertama puasa libur nggak sekolah? Libur dulu nggak nanti? Libur, Pak. Oh, libur. Kalau Arkan libur nggak nanti hari pertama ini Ramadan? Mulai dari sekarang liburnya bang, Oh, mulai dari sekarang sampai kapan? sampai selesai lebaran. Lah, berarti libur selama puasa? Iya, Lah, sekolahnya soalnya di ada mana? pak. Soalnya kan ini di Sumatera Barat ada ini lagi dari pemerintah kayak Oh, ada. semacam Oh, ada ini apa? Ada pesantren kebijakan kilat. baru lagi. Oh, tapi emang selama bulan puasa libur kalau di Sumatera Barat? Nggak sepenuhnya libur sih bang. Ada program dari pemerintah juga namanya pesantren Oh. Ramadan di masjid. Oh, tapi itu bukan di sekolah, bukan acara Bukan sekolah kan? di masjid dekat rumah masing-masing bang. Oh, alah, ih keren banget keren. Berarti selama sebulan itu acaranya Ramadan sama sama fokus ibadah aja berarti ya? Iya, tapi ada materi sekolah juga. Jadi kayak sekolah ditambah sama materi agama. Tapi sekolahnya Oh, cuman bentar. Paling cuman oh, 5 jam, 4 jam. oke, keren banget. Ih, keren. Arkan, semangat semangat Fatih. Oke, ayo Timo. Ayo, ayo. Oke, diselesaikan dulu yang part pertama, nggak banyak kok. Nanti kalau part pertama nggak selesai, pas bagian part 2 sama part 3 itu kan melanjutkan terus, teman-teman. Timo, baris yang nomor 10 itu baris yang nomor 10 bukan strip, tapi sama dengan. Nah, sama dengan. Nah, gitu. Untuk font, itu kan Kak Ena pakai Verdana. Teman-teman kalau mau dirubah fontnya boleh. Misalnya Times New Roman atau Arial boleh bebas. Gak harus Verdana juga. Kalau Verdana itu Kak Yana. Kalau teman-teman mau sama juga nggak apa-apa.
Kira-kira fontnya mau pakai yang mana boleh bebas. Teman-teman boleh cari di Google jenis-jenis font misalnya boleh. Ayo, Timo fokus dulu ngerjainnya. Ini dari tadi kursornya tidak bergerak, Kak Ena perhatikan. Yuk, fokus dulu. Aku tak bila tak meyakinkan. Eh, kok gini? Hahaha, kok gini ya? Oh, udahlah, kita lihat dulu. Ih, apa ini? Oh, part 3. Sama well true. Ya, itu yang Kak Ena kirimkan itu yang terakhir ya. Oke. Itu yang Kak Ena. Pygame P depannya kecil Timo. Oke. Kak, Hmm, kenapa? yang red, green, yellow, dark blue sama blue itu diubah atau tetap kayak gitu aja? Boleh. Kalau mau tetap seperti itu boleh, atau mau dirubah juga boleh. Fokus, Kak.
Mm-mm, boleh silakan kalau mau sama sama Kak Ena biru sama border sorry kartunya kuning bordernya biru boleh. Kalau mau diganti pakai RGB juga boleh. Kak, ini yang red, green, yellow itu baris 44 setelah 42 itu diganti juga atau sama aja? Kalau Timo mau diganti cari di kalkulator RGB boleh. Kalau mau sama juga nggak apa-apa. Monggo silahkan. Dua tiga. Oh nggak ini aja. Oke 2 menit lagi ya. Kurung siku itu. Oke, ntar lagi. Awas hati-hati besar kecil huruf, tanda baca, kurung buka, kurung tutup juga jangan sampai ketinggalan. Kalau ada buka berarti ada tutup.
Kamu namanya 6 card gak pakai S Arkan. Nah, baris yang nomor ini, baris yang nomor 47. Thickness S-nya 2 Arkan. Itu X-nya jangan dikasih spasi, Fatih. X-nya jangan dikasih spasi. X-nya sejajar sama 6. 4-nya juga, nah di situ X, sejajar. Nah, gitu. Nah, 4-nya juga sejajar rata kiri. 4-nya rata kiri. Nah, gitu. Card-nya jangan pakai spasi. Ini kamu pakai spasi. Nah, kalau gitu. For E in range. Nah, clock lihat ke atas. Baris 10. Bukan koma tapi titik. Time dot clock. Nah, itu cara ininya apa? Cara bikin programnya kayak salah tuh. Oke, sip teman-teman. Silakan jangan lupa checkboxnya di checklist dulu. Checkboxnya di checklist dulu semuanya. Kirim dulu ke Kak Yana ya. Biar kesimpan dulu. Nah, yuk. Yang belum selesai nggak apa-apa. Nanti bisa dilanjutkan di rumah. Oke, checkboxnya di checklist dulu. Kemudian kirim surveinya diisi dulu teman-teman. Oke, nanti bisa dilanjutkan setelah kelas ini selesai. Tadi petunjuknya udah Kak Ena kirimkan juga di WhatsApp ya, teman-teman silakan dicek. Timo boleh dikirim dulu Timo biar tersimpan. Ke tingkat berikutnya dulu surveinya diisi. Nah, oke, nanti bisa dilanjutkan ya. Itu petunjuknya udah Kak Ena kirimkan. Nah, nomor duanya Timo diisi surveinya. Terserah kalau itu surveinya bebas. Sesuai dengan keyakinan masing-masing. Diklik dulu tanda checklistnya Timo, pilih dulu, terus klik tanda checklist. Nah, udah. Oke, sip. Boleh di stop share teman-teman. Oke, sip. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran di pertemuan hari dengan baik. Nanti masih ada part yang kedua sama part ketiga. Nanti Kak Ena minta tolong untuk teman-teman semua bisa hadir di part yang kedua sama part yang ketiga. Nanti kita akan menyelesaikan untuk game clickernya. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, Kak Ena mau refleksi dulu. Silakan teman-teman nanti Timo, Fatih, Arkan boleh menjawab untuk pertanyaan yang nanti Kak Ena ajukan. Oke, nah teman-teman masih ingat nggak cara kerja dari game clicker? Fatih, game clicker cara kerjanya gimana? Ayo, Ngeklik cara cepat. ngeklik apa tuh? Hmm, angka. Kok ngeklik angka? Oh, Kartu. kartu. Ngeklik kartu yang ada apanya? Warna hijau ya. Warna hijaunya. Ngeklik kartu yang ada tulisan apa? Ada. Tulisan apa tadi di kartunya yang kamu harus klik? Tulisan klik. Coba dicek lagi. Ya. Oke. Oke, sekarang Timo. Timo tadi poin yang harus dia kumpulkan ada berapa? Poinnya ada berapa yang harus Kenapa dikumpulkan? tadi
Poin yang harus dikumpulin ada berapa tuh? Tadi Kalau agak ngelek, poin yang harus dikumpulin, Kak tadi itu. oke. Poin yang harus dikumpulin ada berapa kalau pengen menang? Berapa Poin poin yang harus dikumpulin. kalau pengen menang? eh inget. Eh, 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 Ayo di lesson. lima. 5. Kalau timernya ada berapa? 10 detik. 10. Oke, sip. Arkan. Arkan tadi di awal, Arkan mengimport modul apa saja tadi Arkan? Di pemrograman yang awal, tadi Arkan ngimport modul apa aja tuh? Ada 2. Ada 2. Yang kamu import apa? Ayo, boleh sambil dicek lagi. Import 2 modul. Import Pygame sama import time. Oke, betul. Import Pygame sama import time. Nah, teman-teman gini ya. Kalau kita mau bikin game, berarti library atau modul yang kita pakai itu adalah Pygame. Sedangkan kalau kita nanti modul random, berarti kita harus import modul random. Nanti di modul selanjutnya itu akan ada yang namanya library atau modul PyQt. Itu adalah untuk bikin aplikasi. Tapi kalau untuk bikin game, kita pakainya Pygame, gitu ya. Oke, terima kasih Timo, Fatih, dan juga Arkan yang sudah berefleksi dengan materi yang sudah kita pelajari di pertemuan hari ini. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Aman? Aman, Kak. Aman ya. Oke, sip. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, kita foto bersama dulu. Yuk. Arkan kalau bisa on cam, boleh on cam aja ya. Bikin apa itu kamu, Timo? Oke, Arkan kalau nggak bisa juga nggak apa-apa ya. Oke, silakan lihat ke kamera. Silakan berpose. 1, 2, 3. Oke. Kalau mau bergaya six seven juga boleh. Mau bergaya ini apa? Sigma Boy juga boleh. Oke, sekali lagi. Semuanya lihat kamera. Silakan berpose. 1, 2, 3. Mode template bapak-bapak. Mode template bapak-bapak. Oke, sebentar Kak Ena simpen dulu ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran di pertemuan hari dengan baik. Nanti insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan pekan depan. Nanti di pertemuan pekan depan akan ada penyesuaian jadwal selama bulan Ramadan, gitu ya. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, mari kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, ditutup sama drum punyanya Fatih. Deng, deng, deng. Oke, teman-teman, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdoa tidak pernah selesai. Nah, Fatih karena tangannya sudah sembuh, sepertinya sudah bisa main drum lagi. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, Timo, Fatih, dan juga Arkan. Sampai ketemu lagi di pertemuan pekan depan. Udah di bulan Ramadan yang melaksanakan atau menjalankan ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di bulan puasa. Kak Ena pamit, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima Ya. kasih Arkan, Fatih, Timo. Ayo.